Pak Mali ulangi lagi pertanyaannya. Segi ya, segi itu ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga. Apa sih segi itu? Nah, kalian bandingkan lagi lingkaran. Lingkaran bentuknya bagaimana? Oval bagaimana? Nah, segi itu apa gitu loh ya. Kenapa kok ada yang dinamakan segi, ada yang nggak bernama segi? Kayak lingkaran kan nggak ada nama seginya. Terus ada lagi oval, nggak ada nama seginya ya, nggak dikasih nama segi. Kenapa itu? Nah, kita belajar sekarang tentang segi ini ya. Segi ini. Oh ya, tolong jangan mematikan mic-nya Pak Malik ya. Tadi nyala, tadi mati. Jangan nekan tombol mic dulu ya. Terus kalau yang ada yang merekam, jangan rekam karena sudah Pak Malik rekam. Ini rekamannya nanti buat belajar teman kalian yang nggak bisa ikut ya. Nah, segi banyak. Ini Pak Malik punya gambar nih. Ada yang bentuknya seperti ini ya, bentuk rumah ini macam-macam ya. Yang ini untuk tapak untuk masuk ke rumah. Segi banyak itu yang mana aja, Nana? Lihat ini. Nah, ini bentuknya apa ini? Atapnya ini kalau dari sudut pandang kalian. Bentuknya apa ini? Apa ini? Agak miring begini. Nah, ini namanya jajar genjang ya. Dari segi kita ya, sebenarnya sih ini bentuknya bukan jajar genjang ya, karena digambar seperti kayak jajar genjang. Terus pintu ini bentuknya apa? Panjang. Ya, bentuknya persegi panjang. Kalau jendelanya ini? Persegi. Ya, persegi, terus di dalamnya ada persegi lagi ya. Ada persegi besar, terus di dalamnya ada persegi kecil-kecil, 4 anak-anak. Nah, perhatikan. Nah, ini ada nama segi-seginya ini. Ya, ada nama persegi panjang. Ya. Itu segi itu apa jadi? Terus ada yang bukan, ada nama seginya kayak ini, kayak oval ini ya. Ini nggak menyandang nama segi ya. Terus ada matahari, ini bentuknya seperti ini. Nah, anak-anak segi itu adalah merupakan bidang datar yang mempunyai garis lurus ya. Jadi harus ada garis lurusnya. Semua sisinya terbentuk oleh garis lurus. Itu namanya segi banyak, salah satu dari segi banyak ya. Kenapa dinamakan segi banyak ya? Karena kalau dibentuk dari dua segi saja nggak bentuk bidang ya. Jadi harus minimal 3 nanti dari segitiga ya. Nanti dinamakan segi banyak. Segi banyak ada segitiga, ada persegi, ada segi 5, ada jajar genjang, ada apa lagi? Ada segi 6, segi 7 dan sebagainya ya. Nah, ini yang segi itu, segi banyak ini lihat ada pagarnya. Ini kalau garisnya lurus berarti ini segi ya, ingat-ingat ya. Kalau ada mengandung garis lurus semuanya itu segi. Kalau cuman ada garis lurus kemudian ada yang melengkung ya, misalkan ada gambar 2 garis lurus saja terus ada yang melengkung, nah itu bukan segi banyak ya. Pokoknya kalau ada satu saja garisnya nggak lurus, melengkung, itu bukan segi banyak. Contohnya ini, pegangan pintunya ini ya, yang kecil ini bukan segi banyak ya, karena melengkung ya. Ini melengkung juga. Ada 4 ini melengkung, ini bukan segi banyak. Terus bentuk matahari ini bukan segi banyak, nggak teratur seperti ini ya. Ini bukan segi banyak ya. Nah, ini pengertiannya. Segi banyak adalah ya, di buku kalian ada. Kalian cari ini atau kalian screenshot ini. Silakan di screenshot di HP-nya. Segi banyak adalah bangun tertutup ya, yang dibatasi oleh garis lurus. Ya. Jadi garisnya lurus ini syaratnya ya. Kalau ada yang melengkung itu bukan segi banyak. Di mana banyak sisi dan sudut pada bangun tersebut berjumlah sama. Misalkan ada segitiga. Segitiga itu jumlah sudutnya berapa?
jumlah sisinya berapa? Sudut itu yang mengerucut itu anak-anak. Segitiga bentuknya bisa dibayangkan segitiga. Segitiga bentuknya, nah ini segitiga ini. Nah, ini ada segitiga. Straight ya. Segitiga ini sisinya ada berapa? Lihat nih. Ada berapa? Ayo kalau mau menjawab, iya. 3 ya. Segitiga sisinya ada 3. Oke. Terus sudutnya ada berapa? Sudut itu yang pucuk-pucuknya ini. Ada berapa? Ada 3. Sisinya sama ya. Sisinya sama, jumlah sudutnya sama. Begitu juga dengan persegi atau dinamakan segi 4. Sudutnya juga 4, sisinya juga ada 4. Sampai di sini paham? Sekolah kalian ini juga mengandung segi banyak ya. Apalagi bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Lurus-lurus ini ya. Lurus-lurus, pagarnya juga lurus ya, persegi panjang. Ini mengandung segi banyak. Bangunan di bangunan sekolah kalian ini membentuk segi banyak yang cukup banyak ya. Ini ada di bagian depannya ini aja bentuknya sudah kotak-kotak ya. Rata-rata berbentuk persegi panjang. Gitu ya. Segi banyak adalah bangun tertutup yang dibatasi oleh garis lurus, di mana banyak sisi dan sudut pada bangun tersebut berjumlah sama. Ya. Misalkan persegi panjang nih, jumlah sudutnya nih ada persegi panjang, pagarnya saja lah. Pagar ya, pagar ini lihat pagarnya ini persegi panjang. Jumlah sisinya kita hitung 1. Ya, terus sampingnya ini, samping yang kanan kiri 2 ya, kanan kiri 2, atas bawah berarti 3, 4. Sudutnya juga itu kita hitung. Sudut itu yang nyudut-nyudut begini ya, yang pojok-pojok mengerucut begini nih. Ini 1, 2, 3, 4 sama ya. Sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Itulah segi banyak ya. Jadi harus garis lurus ya. Kalau ada yang melengkung itu bukan segi banyak. Kalau ada yang melengkung bukan segi banyak. Itu ya Pak Malik tekankan seperti itu. Nah, yuk kita membandingkan anak-anak. Apa sih bedanya antara segitiga yang ini sama segitiga yang ini? Ayo. Ini namanya segitiga apa? Masih ingat pelajaran kelas berapa ya? Kelas 23 ya ini ya. Segitiga apa ini? Ini segitiga apa? Apa? Sama kaki. Ini segitiga? Ini segitiga apa? Sama kaki. Terus ini segitiga apa? Ya, sama sisi, bentuknya sama ya Nana ya. Nah, oke, ini sama semua kalau segitiga Nana ya. Panjang semua sisi kalau ada bangun yang sama, ya, bangun itu sama panjangnya, itu sudutnya sama. Jadi segitiga sama sisi, ini sudutnya pasti 60 derajat. Jumlah satu segitiga penuh, ya, jumlah sudut segitiga penuh. Sekolah dhisik. Ya, jumlah sudut seluruh segitiga sama sisi itu 180 derajat. Lah, karena sisinya itu sama, sudut-sudutnya itu sama. Jadi tinggal 180 derajat dibagi 3 itu 60 derajat. Jadi sudut-sudut segitiga sama sisi ini kalian ingat-ingat pasti 60 derajat. Kalian screenshot ini. Ya. Nah, kita kasih, nah yang sisinya sama anak-anak ya, sisinya sama, ini kan sisinya sama, panjangnya sama, terus sudut-sudutnya jumlahnya sama ya, ini berbeda sudutnya, kalau sudutnya yang terkecil maka menghadap sisi yang paling kecil ya, ini kan sudutnya lebih besar, garisnya lebih besar, sudutnya lebih besar kan ini garisnya lebih besar, lah yang mengecil begini, nah yang ininya, yang depannya ini ya.
depan sudutnya ini lebih kecil. Nah, ini namanya segi banyak beraturan. Jadi teratur, panjang sisinya sama, sudutnya juga sama. Nah, sekarang antara persegi sama persegi panjang, mana yang sisinya sama dan sudutnya sama? Persegi atau persegi panjang? Persegi. Iya, sisinya sama persegi. Nah, ya, ini bukan ya persegi panjang, sisinya berbeda ya, yang saling berhadapan saja yang sama. Nah, sekarang ini ada segi 5. Manakah yang sama panjangnya? Yang kiri atau yang kanan? Yang kuning atau yang putih? Yang kuning atau yang putih? Iya, sama-sama segi 5 juga. Ini juga ada 5, Nana. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga segi 5. Ya. Tapi yang sama bentuknya yang sama panjangnya yang mana? Yang kiri, yang putih atau yang kuning? Putih. Nah, yang putih ini namanya segi banyak beraturan ya. Ini segi banyak beraturan. Itu namanya segi banyak beraturan ya. Nah, sekarang Pak Malik jelaskan apa sih segi banyak beraturan itu. Segi banyak beraturan itu panjang sisinya itu sama panjang ya, banyak sisinya. Misalkan ada segitiga sama sisi, jumlahnya 3, sudutnya sama. Ya, semua sudutnya sama. Segi 5 itu sudutnya 108 derajat. Segi 4 90 derajat, segi 7 128 derajat, 6 derajat, terus segi berapa ini? Segi 6 itu sudutnya 120 derajat, itu sudutnya sama semuanya. Kalau ada satu saja sudut yang berbeda, itu pasti ukuran panjangnya berbeda. Kalian screenshot ini. Nah, sekarang kita sudah mengarah kepada pengertiannya. Bangun segi banyak beraturan adalah ayo yang belum mematikan mic-nya dimatikan. Yang habis menjawab mic-nya dimatikan biar nggak masuk rekamannya ya. Ya, dimatikan. Oke. Oke, bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak. Ya, ini beraturan ya Nana ya. Sekarang kita mengarah kepada pengertiannya. Beraturan itu artinya segi banyak beraturan itu panjang sisinya sama ya. Panjang sisi dan besar sudutnya itu sama. Kayak segitiga tadi, segitiga sama sisi, itu sisinya sama semua, sudutnya sama semua, yaitu 60 derajat. Sedangkan pada bangun segi banyak tidak beraturan ya, itu ada sisi yang tidak sama panjang. Itu entah ada 2 atau 3 yang nggak sama panjang. Kalau ada sisi yang nggak sama itu berarti sudutnya ukurannya juga tidak sama besar. Kalau sudutnya sama itu pasti panjang sisinya sama. Ya. Oke, kecuali persegi panjang. Persegi panjang ini sisinya ada yang berbeda yaitu berhadapan ya, yang saling berhadapan. Nah, ini segi banyak beraturan anak-anak ya. Contohnya segitiga sama sisi, ya. Persegi itu kan sisinya sama panjang semua kan ya. Panjang sisinya antara atas bawah, samping kanan samping kirinya ini sama semua. Segitiga sama sisi juga begitu, sama semua. Segi 5 beraturan ini panjang sisinya sama ya. Besar sudutnya pasti sama. Terus ada segi 6 beraturan. Nah, dinamakan beraturan karena teratur. Panjang sisinya sama, sudutnya juga sama. Segi 6 beraturan. Ada segi 8 beraturan. Ada segi 8 yang tidak beraturan. Tadi contohnya segi 5 beraturan tadi ada yang di ini tadi ya. Nah, ini loh ya. Ini segi 5 beraturan. Panjang sisinya sama, sudutnya sama. Nah, ini yang tidak beraturan. Ini juga segi 5 namanya. Jumlah seginya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, tapi bentuknya jelek ya, tidak beraturan. Ini namanya tidak beraturan. Karena panjang sisinya berbeda semua. Terus, mana lagi?
Nah, bintang. Kalau kalian gambar bintang itu keliling-keliling sisinya ini harus sama panjang. Kalau nggak sama panjang jadi jelek gambarnya ya. Ini sama panjang sisi-sisinya ini. Bintang ini termasuk segi banyak beraturan. Segi banyak tidak beraturan itu segitiga sama kaki. Nah, kenapa kok tidak beraturan? Ada satu yang nggak sama, yaitu yang bawah ini. Ya. Yang kakinya memang sama, tapi yang bawah ini nggak sama. Dajar genjang ini juga tidak sama. Kenapa kok bukan segi banyak beraturan? Kan bisa saja dajar genjang ini dibuat sama sisinya. Karena besar sudutnya ada yang berbeda. Ada yang tumpul, ada yang lancip. Ya, ini lancip, yang ini tumpul, Ya. Terus segitiga siku-siku. Itu segitiga siku-siku itu biasanya dibentuk dari sisi-sisi yang tidak sama panjang. Terus persegi panjang, ya. Ada yang bagian panjang, ada yang bagian pendek. Ini jelas tidak beraturan. Tapi sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Cuman syarat sisinya ini berbeda. Sisi atas bawahnya memang sama, tapi sisi yang kanan kirinya berbeda, ya, lebih pendek. Trapesium juga begitu. Kalau ada panjang sisi yang nggak sama, maka bukan segi banyak beraturan, yaitu segi banyak tidak beraturan. Terus tanda panah ya. Ini semuanya segi banyak karena tidak ada garis melengkungnya ya. Ini semuanya dibentuk oleh garis yang lurus, tidak ada melengkung-melengkungnya. Kalau ada melengkung satu saja, itu bukan segi banyak. Yuk, ya sekarang kita membedakan lagi mana yang segi banyak, mana yang bukan segi banyak. Masih ingat kan pengertian segi banyak? Kalau ada yang melengkung berarti bukan segi banyak. Yang bukan segi banyak yang mana? S ini Pak Malik taruh mana? Bukan segi banyak atau segi banyak? Bukan ya? Bukan atau segi banyak? Ya, karena bentuknya melengkung ya. Ada melengkungnya. Ya. Terus parkir ini segi banyak atau bukan? Ini. Ini tanda tambah ini. Ini segi banyak atau tidak ini? Segi banyak. Ya, karena lurus semua ya. Ini taruh segi banyak. Ya. Ya. Ini segi banyak bukan? Segi banyak. Lurus semuanya, nggak ada yang melengkung sama sekali, berarti segi banyak. Nah, kalau P ini? Bukan. Karena ada yang melengkung ya. Karena bentuknya ada yang melengkung. P ini lurus. Nah, ininya lurus tapi ada yang melengkung. Ini juga melengkung. Ini lurus. Ininya melengkung ya. Jadi bukan segi banyak. Nah, ini ada tanda dilarang parkir. Manakah yang segi banyak, mana yang bukan? Ada yang tulisannya dilarang masuk atau yang tidak ada tulisannya. Ini namanya tanda dilarang masuk. Ada tulisannya. Yang ada tulisannya kenapa? Yang segi banyak. Karena yang bentuk tengahnya ini anak-anak. Ini salah satu namanya ini. Ini rambu-rambu lalu lintas. Itu salah satunya ada yang berbentuk segi banyak, yaitu yang di tengah-tengahnya ini. Ya, memang kelilingnya ini enggak. Ini lingkaran ini bukan segi banyak, tapi di dalamnya ini segi banyak, persegi panjang ya. Persegi panjang lurus-lurus kan. Nah, yang ini bukan, ini ada melengkungnya. Ini melengkungnya. Ini bukan segi banyak. Kalau ada melengkungnya ini, dalamnya ada melengkungnya, di luar melengkung semua ya. Seperti ini tadi huruf tadi. Ya. Tadi yang ada itu segi banyak semuanya ya. Itu di dalamnya juga segi banyak, di luarnya juga segi banyak. Jadi yang ada tulisan dilarang masuk itu ada segi banyaknya, yaitu yang di dalam ini, yang di tengah-tengah ini ya, yaitu persegi panjang. Ini ada melengkungnya Nana. Berarti kan yang ini ada melengkungnya sedikit. Ini bukan. Nah, ya dilarang masuk yang bukan segi banyak. Yo, nah ini agak jelimet sekarang. Masukkan gambar yang merupakan segi banyak pada kardus gambar suro. Yang suro itu yang ini ya. Suro itu yang gambar ikan hiu ya. Dan gambar yang bukan segi banyak pada
kardus gambar boyo. Jadi yang bukan segi banyak kita taruh di sini, yang segi banyak kita taruh di sini. Nah, ini taruh di mana? Suro atau boyo? Suro, Pak. Ya, karena garis lurus semuanya. Ya. Suro. Nah, ini. Suro, Pak. Suro. Oh ya. Suro. Ini bukan di suro apa boyo? Ini. Masukkan suro apa boyo? Masukkan di suro. Ini. Suro atau boyo? Ya, nah, ini. Ayo. Nah, boyo karena apa? Karena ada melengkungnya ya. Memang ini lurus, ini melengkung kan ya. Kita taruh di boyo. Nah, I love you ini. I love you. Boyo ya, boyo karena melengkung ya, bentuknya melengkung, bukan segi banyak. Yang 4 ini. Suro, atau boyo? Suro. Nah, 6. Ini masuk mana? Nah, kita baca lagi. Masukkan gambar yang merupakan segi banyak di suro, yang bukan segi banyak ditaruh di boyo. Ayo, ini boyo atau suro? Boyo. Boyo ya, karena apa? Karena melengkung. Ya, bentuknya nggak ada yang lurus. Melengkung taruh di boyo ya, bukan boyo sana. Ya. Yang 9 ini segi banyak bukan? Suro. Ya. Oh ya. Nah, yang 3 bukan iya suro. Nah, ini masuk di mana? Boyo. Perhatikan, ini ada yang melengkung. Ya, ada 2 lagi. Satu saja melengkung itu bukan segi banyak ya. Harus semuanya lurus. Ya. Harus semuanya lurus. Ini kita taruh, kalau taruh sini agak bisa ya. Nah, 12. Masuk suro atau boyo ini? Suro. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Nah, nanti kalian sudah paham semuanya ya, Nana ya. Apa itu segi banyak? Oke. Jadi segi banyak beraturan tadi apa? Segi banyak beraturan, kita ambil kesimpulan segi banyak beraturan adalah ini ada yang perlu kalian garis bawahi. Segi banyak beraturan itu harus kalian cari di buku kalian atau kalian screenshot di sini. Ada segi banyak beraturan, ada segi banyak yang tidak beraturan. Ini yang paling penting ya. Segi banyak beraturan itu sisinya sama. Kalau kalian lihat itu bentuk sisinya sama. Kalau bentuk sisinya sama berarti besar sudutnya itu pasti sama ya Nana ya. Jadi kalian lihat sisinya saja. Kalau ada yang berbeda, ada penceng-penceng, ada yang lebih panjang, itu berarti bukan segi banyak beraturan, tapi segi banyak tidak beraturan. Jadi segi banyak, meskipun bentuknya lurus-lurus semua sisinya, tidak ada yang melengkung, tapi kalau nggak sama panjang, itu namanya segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu selalu sama. Oke. Nah, sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan, enggak? Ada yang mau bertanya?